Malang, satu kota di Jawa Timur yang punya banyak cerita. Di antara cerita itu ada Arema Malang. Berdiri pada tahun 1987, Arema menjadi entitas olahraga terbesar di Indonesia. Besarnya Arema ditandai dengan prestasi yang gemilang serta massa yang banyak sekaligus militan. Tapi di balik itu terjadi tragedi pada 1 Oktober 2022, penembakan gas air mata oleh polisi yang menimbulkan kekacauan dan penuntutan kepada kematian massal. Ratusan orang meninggal, tewas, dan menimbulkan luka yang mendalam bagi masyarakat Malang maupun Aremania. 135, yaitu jumlah korban jiwa ketika tragedi Kanjuruhan yang sangat mencekam pada tanggal 1 Oktober 2022 ketika pertandingan Arema FC melawan Persebaya di Stadion Kanjuruhan. Yang terlintas di pikiran saya ketika mendengar tragedi Kanjuruhan tentunya bagaimana kerusuhan di saat tragedi tersebut, banyaknya korban, dan juga bagaimana aparat menggunakan tingkat disiplin, perilaku disiplin yang saya anggap terlalu berlebihan untuk dilakukan kepada warga sipil, sehingga banyaknya korban-korban yang tak bersalah juga menjadi korban. Oke, langsung saja. Menurut saya ketika saya sendiri mendengar tentang tragedi Kanjuruhan, yang pertama kali terlintas di benak saya adalah rasa duka yang mendalam, karena hanya karena sepak bola itu banyak merenggut nyawa yang sia-sia. Entah itu karena ketidakdewasaan supporter atau dari aparat yang tidak mematuhi prosedur atau gimana. Yang terlintas dalam pikiran saya ketika mendengar tragedi Kanjuruhan adalah kegagalan dalam manajemen pengelolaan stadion dan kerumunan. Tragedi Kanjuruhan menyisakan duka mendalam bagi supporter sepak bola di seluruh Indonesia. Tidak dapat dipungkiri salah satu pemicunya lantaran beberapa Aremania yang turun ke lapangan usai laga Arema versus Persebaya berakhir. Salah satu supporter Indonesia, Mario Akbar, menjelaskan umumnya beragam faktor menjadi motivasi para supporter turun ke lapangan. Kemudian ini pecah setelah laga Arema melawan Persebaya. Skor akhir menunjukkan 3-2 untuk keunggulan tim tamu. Pendukung Arema pun turun ke lapangan. Banyak yang menilai aksi mereka sebagai bentuk kekecewaan. Dalam sepak bola, ini sering terjadi, meski dinilai problematik. Kalau untuk secara umum tentunya kita juga bisa tahu sebelumnya juga tingkat keamanan di stadion-stadion di Indonesia itu masih jauh dari kata yang memadai. Nah, setelah kejadian tersebut, itu membuat saya saking lebih memikirkan bahwa kayak ternyata separah itu dan sebobrok itu tingkat keamanan di stadion-stadion Indonesia. Bisa kita lihat di mana mudahnya para supporter yang turun ke lapangan, terus tindak dari aparat yang juga berlebihan, dan tingkat korban jiwa yang sangat tinggi, serta jalur evakuasi untuk korban-korban yang tidak bersalah untuk keluar itu tidak memadai begitu. Tentu pasti menurun, bukan hanya saya dan mungkin semua kalangan sepak bola dari seluruh Indonesia pasti kepercayaannya menurun. Karena ini juga mendapat sorotan dari tingkat dunia, bagaimana lalainya PSSI, operator liga, dan keamanan dari pertandingan dalam laga Arema dan Persebaya itu sangat lalai dan tidak sesuai dengan peraturan FIFA, dan tentunya pasti menurun kepercayaan dari masyarakat dari seluruh Indonesia. Kanjuruhan berubah menjadi tempat yang mematikan. Ratusan nyawa melayang akibat penggunaan kekuatan yang berlebihan. Tribun Selatan menjadi titik yang paling parah. Tembakan gas air mata mengarah langsung ke penonton yang tak ikut ricuh di lapangan. Oke, menurut saya sendiri dalam hal ini kesalahannya yakni dari kedua pihak, yakni dari sisi aparat dan juga sisi supporter. Dari sisi supporter sendiri adalah kurangnya kedewasaan, dan dari sisi aparat kurangnya satu dalam regulasi peraturan sepak bola Indonesia. Menurut saya tanggung jawab utama terdapat pada pihak keamanan dan juga aparat, karena keselamatan dalam kerumunan merupakan tanggung jawab dan juga kewenangan bagi mereka. Oke, tentunya harapan dari saya sendiri agar tidak terulang lagi kejadian seperti tragedi Kanjuruhan adalah komitmen nyata dan permanen dari stakeholder agar lebih mementingkan
kemanusiaan menjadi nomor satu. Harapan saya ya tentunya dari PSSI dan operator liga serta aparat yang bertugas itu sama-sama menjaga bagaimana caranya agar laga tersebut itu berjalan secara tertib dan keselamatan penonton terjamin sehingga terciptalah lingkungan olahraga yang suportif dan juga profesional agar kedepannya tidak terjadi lagi kejadian-kejadian seperti ini. Harapan saya adalah mungkin kita dari berbagai golongan masyarakat, supporter juga ikut sadar diri dan ikut berbenah, tidak hanya operator liga, PT LIM maupun PSSI, kita semua harus berbenah karena menurut saya rivalitas hanya 90 menit, selebihnya kita adalah saudara, kita harus berubah, kita harus bersatu sehingga tidak ada lagi korban jiwa atau korban yang menderita karena permusuhan dan rivalitas. 135 korban jiwa telah berpulang pada tragedi Kanjuruhan kali ini. Mereka adalah martir yang selamanya akan terukir dalam sejarah kelam olahraga ini. Kita mungkin bisa menutup bab di kalender, tapi kita tidak akan pernah bisa melupakan ingatan dan rasa duka ini. Tenang dulu ya. Mereka adalah martir yang selamanya akan terukir dalam sejarah kelam.